Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allahi wa ridwanih. Fassalatu rabbi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Masjid Riyadhul Jannah yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali membangunkan kita setelah kita tidur. Dan tidur itu sendiri, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, adalah akhul maut, adalah saudaranya kematian. Itu Nabi alaihi salatu wassalam ditanyakan tentang penduduk surga, apakah penduduk surga tidur? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wa ahlul jannati la yanamun. Dan penduduk surga mereka tidak tidur. Ya, penduduk surga mereka tidak tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamul Awsat dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, maka di sini dari hadis yang mulia ini, ya, pahamlah kita bahwasanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka ketika kita terbangun dari tidur kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang kembali yang memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan memperbanyak amalan saleh. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Huzaifah bin al-Yaman, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan pergi ke tempat tidurnya untuk tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allahumma bismika ahya wa amut. Dalam riwayat lain, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, Nabi berdoa dulu sebelum tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut namamu ya Allah, ya, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Atau dalam riwayat lain, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Ya, lalu ketika Nabi terbangun dari tidurnya, wa idza asbaha, ketika Nabi terbangun dari tidurnya, yaqul, Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali menghidupkan kami setelah kami mati. Yaitu setelah kami tertidur, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsep bahagia ketika bangun tidur itu, Bapak Ibu, sederhana. Nabi mengatakan apa? Idza asbaha ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, dia merasakan aman, merasakan nyaman pada keluarganya, wa mu'afan fi jasadih, dan dia dapati tubuhnya sehat, wa indahu qutu yaumih, dan ada makanan yang bisa dia makan hari itu. Lalu apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia pada hari itu telah memiliki seluruh dunia. Jadi konsep yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk bahagia setiap hari, Bapak Ibu, ketika kita dapati keluarga kita
ya dalam keadaan aman, ya dan kita nyaman berada di dekat mereka. Jasad kita sehat ketika bangun tidur tadi. Ya lalu apa kita punya makanan yang bisa kita makan? Maka itu kata Nabi seolah-olah dia telah memiliki seluruh dunia. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukurilah nikmat Allah dengan mempergunakan nikmat ini pada hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal berapa saudara Pak? Ya, pada hari ini 30 Sya'ban. Ya, dalam ketetapan pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia, hari ini masih 30 Sya'ban. Adapun ya saudara-saudara kita yang mengikuti keputusan Ormas Muhammadiyah, hari ini adalah 1 Ramadan. Ya sebenarnya perbedaan seperti ini adalah perbedaan yang tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun persatuan lebih nikmat. Sama-sama berpuasa itu lebih nikmat. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala terjadi pada negeri ini bahwasanya kembali lagi kaum muslimin berbeda dalam penentuan awal Ramadan mereka. Bagaimana kita menyikapi? Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kaidah fikih mengatakan apa? Hukmul hakim yarfa'u khilaf. Keputusan pemerintah, keputusan ya otoritas yang memegang pemerintahan ketika mereka telah memutuskan yarfa'u khilaf, seharusnya itu bisa meredamkan perbedaan. Artinya semuanya ikut pemerintah. Itu kaidahnya dalam agama kita. Namun masalahnya pemerintah kita memberikan ruang untuk berbeda tadi, sehingga terjadilah perbedaan itu di negeri kita secara resmi. Dan perbedaan itu resmi di negeri kita ini. Dan wallahu alam, saya pribadi belum menemukan di negeri manapun kaum muslimin di dunia saat ini yang pemerintahnya meresmikan perbedaan itu. Artinya meresmikan terjadinya 2 perbedaan dalam penetapan Ramadan tadi. Ala kulli hal Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hisab, ya metodologi hisab, ya perhitungan awal bulan atau akhir bulan dengan metodologi hisab, yaitu menghitung peredaran bulan. Bagaimana para ulama fikih menyikapi akan hal ini? Ya, bagaimana para ulama fikih menyikapi akan hal ini? Padahal kalau kita lihat di masa Nabi SAW dan di masa para sahabat Nabi SAW yang mulia, dan juga generasi setelah para sahabat itu generasi tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi SAW, di zaman itu belum dikenal metodologi hisab. Ya, belum lagi dikenal metodologi perhitungan tahun bulan dengan cara hisab, dengan cara menghitung, atau yang hari ini dikenal dengan ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan Nabi SAW dengan tegas dan jelas mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ya dengan melihatnya, yaitu melihat hilal, dan berbukalah kalian karena kalian melihat
hilal. Fa in ghumma alaikum, ketika hilal tadi tidak terlihat walaupun muncul, muncul tapi tidak terlihat, kenapa? Mendung. Dan hari ini bisa saja terlihat, tidak terlihat walaupun tidak mendung, tapi apa? Karena polusi udara yang sangat mengkhawatirkan di masa kita sekarang ini. Polusi udaranya sudah sangat tebal di langit itu, sehingga itu juga bisa jadi menjadi indikasi tidak terlihatnya hilal. Maka ketika tidak terlihat, kata Nabi SAW, faqdurulah. Dari kalimat Nabi faqdurulah ini belakangan terjadi perselisihan. Apa itu? Faqdurulah yaitu cobalah kalian perkirakan. Maka para ulama yang memegang metodologi hisab, mereka menggunakan kalimat Nabi ini faqdurulah untuk melegalkan metodologi hisab ini dalam penentuan awal Ramadan. Akan tapi kalau kita melihat riwayat lain, kita kumpulkan riwayat ini, Nabi SAW mengatakan apa? Fa'akmilul iddata salasin. Ketika tidak terlihat hilal tadi, sempurnakan Sya'ban. Jadi tafsir daripada faqdurulah dalam riwayat lain apa? Yaitu sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Agama ini sederhana. Begitu juga Allah telah tegaskan dalam ayat puasa apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan. Adapun metodologi hisab, ya, melalui ilmu falak dan astronomi ini adalah metode yang sulit. Tidak semua orang bisa menghitung peredaran matahari dan bulan dengan metodologi ini. Namun kita katakan kita tidak menolaknya secara keseluruhan. Karena waktu sholat kita juga menggunakan metodologi hisab. Dan itu pas dengan tanda-tanda zahir yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia tentang waktu salat. Hukum asalnya waktu salat itu kita berpedoman dengan tanda-tanda zahir, tanda-tanda yang terlihat jelas yang telah disebutkan oleh Nabi ketika Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang waktu-waktu salat. Tanda zahir itu tandanya jelas. Itu ketika zuhur itu zawal, Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan salat zuhur di waktu zawal. Apa itu zawal? Yaitu ketika matahari mulai tergelincir, mulai condong ke arah barat. Itu awal daripada waktu zuhur. Itu sebenarnya ya metodologi kita untuk menentukan waktu salat. Waktu maghrib itu ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari tadi. Lalu terlihat apa? Asyafaqul ahmar, terlihat mega merah ya di tempat matahari tadi terbenam. Begitupun waktu subuh ditentukan dengan apa? Waktu fajar, terbitnya fajar as-sadiq, yaitu syariat ketika menetapkan sesuatu, syariat tetapkan dengan sesuatu yang jelas, bukan dengan sesuatu yang samar. Dan jelas di sini jelas bagi kebanyakan kaum muslimin. Itu kaidahnya Bapak Ibu. Islam tidak pernah menetapkan sesuatu itu dengan tanda-tanda yang tidak jelas, apalagi tanda-tanda yang sulit diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Nah, maka dalam penetapan awal Ramadan ini, hari ini terjadi dua persisihan. Pertama dengan metode apa? Ru'yat, melihat hilal secara langsung dengan mata maupun dengan alat-alat pembantu seperti teropong dan sejenisnya. Dan metodologi kedua apa? Hisab, memperhitungkan peredaran bulan. Dan Islam sebenarnya tidak menolak hisab secara keseluruhan seperti yang kita katakan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat kelima, ya kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab.
Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 5? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Apa di antara fungsi matahari dalam ayat ini? Matahari dan bulan pada ayat ini apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar dengan peredaran matahari dan bulan tersebut kalian mengetahui jumlah tahun dan hisab, bilangan-bilangan hari. Karena kita tahu hari itu berakhir dengan apa? Ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya, awal bulan masuk ditandai dengan apa? Terlihatnya hilal. Itu semua Allah jadikan tanda-tanda untuk apa? Untuk kita mengetahui tahun dan hari-hari. Dan itu semua hari ini sudah bisa diperhitungkan dengan apa? Ilmu falak. Dan perhitungannya hari ini jauh lebih akurat. Perhitungannya hari ini jauh lebih akurat dibandingkan perhitungannya di zaman para ulama kita. Karena alat mereka pada saat itu sangat sederhana, alat untuk perhitungannya. Adapun hari ini, ya, ilmu astronomi dan ilmu falak itu sudah berkembang dengan sangat pesat, sehingga kemungkinan salahnya itu kecil. Akan tetapi untuk penetapan Ramadan yang menjadi permasalahan apa? Nabi memerintahkan kita untuk melihat, bukan memperkirakan. Ini yang menjadi masalah. Kita tidak mengatakan tidak akurat hisab tadi, tidak. Kita katakan, bahkan para ulama juga menegaskan bahwasanya keakuratan hisab, metodologi ilmu falak tadi hari ini sudah sangat akurat. Sudah sangat, kemungkinan salahnya itu kecil. Akan tapi yang menjadi barometer dalam penentuan awal Ramadan bukan munculnya hilal, tapi apa? Terlihatnya hilal. Apa perbedaannya? Karena bisa saja seperti yang kita katakan tadi, hilal tadi muncul, tapi apa? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, ini dia yang menjadi titik permasalahannya, Bapak Ibu. Maka pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan negeri kaum muslimin yang lainnya, mereka menggunakan dua metodologi ini sekaligus. Pertama apa? Metodologi hisab, bukan untuk menentukan Ramadan, tapi apa? Untuk menentukan imkanur ru'yah. Untuk menentukan apa? Memungkinkan enggak hilal tadi dilihat dengan metodologi hisab. Itu dia maksud imkanur ru'yah dalam bahasa ulama kontemporer hari ini, yaitu diambil daripada bahasa ilmu falak tadi. Artinya dengan ketinggian bulan setinggi itu dan jaraknya dengan sejarak itu, apakah sudah memungkinkan untuk terlihat hilal tadi atau tidak? Nah, di sini juga ternyata terjadi khilaf lagi, Bapak Ibu. Di ru'yat itu sendiri juga dalam menentukan metode ketinggian bulan tadi itu juga terjadi khilaf. Terjadi lagi perbedaan di ilmu falak tadi. Ya. Dahulu negeri kita sebelum tahun ini mereka menetapkan ketinggian hilal. Ketika hilal itu dilihat, Bapak Ibu, ketika matahari akan terbenam. Itu kan cahayanya sangat terang, Bapak Ibu, merah, ya kan, kuning kemerah-merahan dan sangat silau. Apalagi kalau kita melihat hanya dengan mata telanjang, tidak menggunakan alat, itu sangat. Ada Bapak Ibu yang melihat hilal? Apalagi dengan kondisi polusi hari ini. Maka dibantulah perkiraan ini dengan apa? Metodologi hisab. Maka hisab digunakan setidaknya salah satu dari dua. Pertama apa? Pertama, untuk dijadikan standar utama, dijadikan standar utama sebagai awal penentuan Ramadan. Sebagai awal penentuan Ramadan. Maka yang pertama ini, Bapak Ibu, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Kita mengkaji fikih nih, Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Mayoritas para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, terutama ulama Syafi'iyah,
mereka sangat menolak metodologi hisab menjadi standar utama dalam penentuan Ramadan. Bahkan Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj dengan tegas mengatakan apa? Asy-syari'u lam ya'tamidil hisaba bal alghahu bil kulliyah. Imam Ar-Ramli, ya pembesar ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan dengan tegas apa? Pembuat syariat, kata beliau, asy-syari', pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak pernah berpedoman dengan hisab dalam penentuan awal Ramadan, bal alghahu bil kulliyah, bahkan syariat yang menafikannya secara keseluruhan, kata Imam Ar-Ramli. Apa dasarnya beliau mengatakan itu? Yaitu hadis Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kita ini umat yang ummiyah di zaman Nabi, yaitu kita tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Pada umumnya di zaman Nabi pada saat itu, maka kita tidak menulis, kita tidak berhitung, kata Nabi. Maka Allah mudahkan penentuan waktu-waktu tadi dengan tanda-tanda yang jelas. Karena ketika turunnya syariat, umat ini kebanyakan tidak bisa baca dan tulis. Maka Allah mudahkan umat ini dengan apa? Dengan tanda-tanda yang jelas. Bukankah juga ketika wanita haid, walaupun bisa dihitung dan diperkirakan haidnya, tapi tiba-tiba yang keluar adalah darah segar, itu darah istihadah. Apakah kita tetap mengatakan itu haid atau istihadah? Kita akan mengatakan itu adalah istihadah, walaupun secara siklusnya seharusnya itu haid. Apalagi wanita yang siklusnya normal, dia bisa memperkirakan bulan depan dia tanggal berapa haidnya, ya kan Bu? Tapi tiba-tiba di tanggal itu yang keluar bukan darah haid seperti biasa, yang keluar apa? Darah segar. Ini kan tanda-tanda yang jelas. Ini tanda-tanda yang jelas. Maka di sini kita berpegangan pada apa? Oh, ini bukan haid, ini istihadah, walaupun secara perhitungannya itu adalah jatuh tempo haid. Maka di sini sangat jelas para ulama kita menegaskan bahwasanya syariat ketika menetapkan sesuatu, apalagi itu ya berkaitan dengan ibadah, maka ditetapkan dengan sesuatu yang jelas, tanda-tanda yang jelas, yang diketahui dan bisa dipahami oleh keumuman manusia. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Imam Ar-Ramli dengan tegas mengatakan apa? Syariat tidak menerima hisab dalam penentuan awal Ramadan. Kalau mau marah jangan marah sama saya Bapak Ibu. Ini perkataan Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala. Lalu kata beliau melanjutkan, ketika ada orang yang menggunakan hisab, lalu secara perhitungannya hilal sudah muncul, wajibkah bagi dia puasa atau bolehkah bagi dia berpuasa berpegangan dengan keyakinannya itu? Maka Imam Ar-Ramli mengatakan silahkan dia berpuasa. Ya, dia puasa, orang lain belum puasa, pemerintah belum menetapkan puasa, silakan dia puasa, tapi jangan bikin keributan. Ya, dan bolehkah orang mengikuti ijtihad dia? Bolehkah orang mengikuti ijtihad ya yang mengatakan dengan hisab tadi bahwasanya Ramadan telah mulai? Maka terjadi perselisihan dari para ulama. Imam Ar-Ramli membolehkan, agar tapi Imam ya As-Subki rahimahullahu taala yang menegaskan itu tidak boleh. Ya, dan juga Imam Ibnu Hajar ya rahimahullahu taala, mereka menegaskan bahwasanya tidak boleh ikut ya orang yang menentukan Ramadan dengan metodologi hisab, apalagi itu bukan pemerintah. Ini ya ketegasan daripada Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang kedua yaitu menggunakan hisab untuk nafyah, yaitu untuk menafikan terlihatnya hilal. Bahwasanya secara hitungan ilmu falak mustahil rasanya hilal itu terlihat. Kalau tadi apa?
Kalau dihitung hilal itu terlihat yang pertama. Kalau yang kedua mustahil terlihat. Yang mustahil terlihat manakah lebih kuat? Apakah hitungan hisab atau persaksian satu orang yang dia mengaku melihat hilal? Maka di sini ya Imam As-Subki rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan tegas, kalau ahli falak mengatakan mustahil hilal terlihat pada hari itu, maka perkataan mereka lebih kuat dibandingkan satu orang yang mengatakan dia melihat hilal. Dan Imam Ibnu Hajar menegaskan setidaknya para ahli falak tadi jumlahnya banyak, sampai adat tawatur atau sampai adat mutawatir. Lebih dari 10 ahli falak mengatakan mustahil terlihat hilal, maka itu mustahil kata Imam Ibnu Hajar. Walaupun kita berusaha mencarinya, maka itu mustahil terlihat, karena secara hitungan falak dilihat jarak ketinggiannya, dia tidak terlalu tinggi dari matahari. Dari jarak kedekatannya sangat dekat dengan matahari. Ini apa? Mustahil terlihat walaupun dia muncul. Walaupun hilal itu muncul. Nah, pemerintah kita tahun ini memberlakukan standar yang jauh lebih tinggi daripada standar sebelumnya. Sebelumnya pemerintah kita melalui ahli falak mereka mengatakan apa? Hilal itu mungkin terlihat di ketinggian 2 derajat dari matahari. Ya, di ketinggian 2 derajat dari matahari dan di jarak 3 derajat sekian dari matahari. Maka itu sudah mungkin untuk dilihat. Carilah hilal tadi dengan melihatnya melalui teropong. Itu di tahun ini, di tahun sebelumnya tadi kita katakan apa? 2 derajat ya. 2 derajat ketinggiannya di ufuk dari matahari dan 3 derajat sekian jarak dari matahari, itu sudah mungkin untuk terlihat. Di Arab Saudi standar mereka jauh lebih rendah. Asalkan sudah di atas 0 derajat itu sudah mungkin untuk dilihat. Di tahun ini pemerintah menetapkan standar yang jauh lebih tinggi. 2 derajat mustahil kata mereka. Harus naik menjadi 3 derajat dari teropong tadi. Itu baru mungkin terlihat. Kalau di bawah itu mereka katakan tidak mungkin terlihat. Maka jangan heran beberapa hari sebelum hari Jumat kemarin sudah banyak beredar ya kan, bahwa kemungkinan terjadi perselisihan. Kenapa? Karena tadi pemerintah telah menetapkan standar yang berbeda dari sebelumnya, yaitu apa? Melalui ahli falak mereka, yaitu dalam kondisi langit Indonesia yang seperti ini kata mereka, yang polusi udaranya sangat mengkhawatirkan. Indonesia ini masuk 10 besar polusi udaranya Bapak Ibu di dunia, bahkan 5 besar. Ya, keparahan polusi udaranya. Ya, maka ahli falak pemerintah mengatakan apa? Mustahil terlihat di bawah 3 derajat. Namun yang jadi masalah tidak disosialisasikan Bapak Ibu. Tidak disosialisasikan hal ini sehingga membuat banyak orang terkejut. Kenapa kok tiba-tiba menjadi naik standarnya 3 derajat? Alasan mereka tadi itu, pertama karena cahaya matahari, kedua karena kondisi langit kita. Kondisi langit kita ini tidak memungkinkan untuk melihat hilal di bawah itu. Mustahil rasanya terlihat hilal di bawah ketinggian tersebut. Sehingga apa? Sehingga kemarin pemerintah sebagaimana biasanya telah menentukan tempat-tempat untuk melihat hilal, dan mereka telah menyebarkan 101 tempat di 34 provinsi. Berarti ini kita sangat menghargai usaha pemerintah dalam mencari hilal tadi. Namun secara hitungan hisabnya mustahil terlihat di negeri kita. Tapi pemerintah tetap apa? Menggunakan ini apa? Untuk apa? Untuk bukan dijadikan standar utama, hanya untuk pembantu. Standar
pembantu bahwasanya mustahil rasanya hilal terlihat, dan dilakukanlah kemarin. Dan kebanyakan daerah dengan standar 3 derajat ini tidak melihat hilal. Ya, sebagian daerah melihat lalu mereka diambil sumpahnya. Namun tadi kalau merujuk ke perkataan para ulama fikih tadi, ketika ahli falak mengatakan mustahil terlihat, ahli falak ini ahlinya Bapak Ibu, kita kan nggak ahlinya, kita tidak ahlinya. Ahli falak mengatakan mustahil terlihat, maka ketika ada yang bersaksi, kemungkinan persaksiannya itu lemah. Bisa jadi yang dia lihat itu bukan hilal, karena hilal itu Bapak Ibu sulit juga untuk melihatnya, apalagi dengan kondisi awan kita seperti sekarang, atau kondisi langit kita seperti sekarang yang banyak polusinya. Karena hilal itu bulan sabit yang sangat-sangat tipis dan munculnya tidak selalu, kadang hanya beberapa menit, terlihatnya. Maka jangan heran hilal itu sudah mulai dipantau sejak siang sampai matahari tadi terbenam. Maka usahanya itu sangat lumayan melelahkan. Maka kita harus mengapresiasi dan menghargai usaha pemerintah tadi, ya, karena pemerintah masih berpegangan, ya, melalui Kementerian Agama masih berpegangan dengan perkataan mayoritas para ulama, dan terutama mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini, atau mazhab Syafi'iyah dalam masalah ini apa? Yaitu dalam penentuan awal Ramadan adalah dengan ru'yah, adalah dengan melihat hilal. Dan Nabi juga menegaskan, hendaklah kita berpuasa itu bersama-sama dan berbuka itu bersama-sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma yasumun wal iftaru yauma yuftirun. Puasa itu adalah ketika semua orang, kebanyakan orang juga berpuasa, ya, dan berbuka itu berhari raya adalah ketika semua orang juga berhari raya. Nah, ketika misalkan sekarang Saudi hari ini sudah puasa, apakah kita boleh ikut Saudi? Ya, ini juga permasalahan Bapak Ibu. Ini juga permasalahan. Kami enggak percaya pemerintah kita Ustaz, kami percaya pemerintah Saudi. Ya, pertama enggak boleh kita suuzon kepada pemerintah kita. Kita ini harus hidup, ya, di bawah pemerintahan yang sah. Ya, ketika pemerintahan ini adalah pemerintahan yang sah, ya, maka kita harus tunduk dan taat selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Apalagi ini mereka sudah melakukan syariat, mereka sudah berusaha untuk mempraktekkan syariat. Itu mereka berusaha untuk ru'yatul hilal, berusaha mereka sudah dengan biayanya bukan 100.000 atau 1 juta itu Bapak Ibu. Itu dengan biaya APBN yang sangat luar biasa setiap tahunnya untuk, ya, membeli alat dan menyewa orang untuk melihat, pakar-pakar tadi untuk melihat hilal tadi. Ya, jadi jelas ya Pak Ibu ya, jelas bagaimana mauqif kita, posisi kita di sini. Posisi kita tentu lebih selamat kita mengikuti pemerintah. Lalu bagaimana kita menyikapi saudara kita yang berbeda? Ya, maka jangan kita hina, jangan kita hardik, atau jangan kita lecehkan mereka Pak Ibu. Kita mau puasa nih, kita ini mau puasa, jangan kotori hati kita dengan perpecahan, apalagi ditambah dengan mengumpat dan menghina. Karena mereka juga saudara kita kaum muslimin, dan itu perbedaan ijtihad dalam ranah fikih, bukan dalam masalah, ya, usulus syariah, bukan dalam masalah pokok dalam agama ini, tapi ini masih masalah furu', masih masalah cabang. Dan apalagi pemerintah memberikan ruang untuk berbeda tadi. Pemerintah kita memberikan ruang dan meminta untuk menghargai pendapat yang berbeda. Nah, begitu juga, ya, karena pemerintah juga sudah mengizinkan, ya, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita saling menghormati, tanpa menghujat satu dan yang lainnya, tanpa memperbanyak perdebatan, karena itu bukan ranah kita Bapak Ibu. Kita ini kadang menjadi pendekar fikih dadakan gitu, ya kan? Di medsos sudah ramai aja nanti, ya, mana yang benar, ru'yat atau hisab segala macam. Sekali lagi ini bukan ranah kita. Kita sebagai orang awam, ya, yang memiliki pemerintah, karena kan kita urusan kita semua pemerintah kan Bapak Ibu. Yang ngurus pemerintah atau ormas urusan kita?
Ya bernegara, tentu pemerintah. Nikah Bapak Ibu ormas yang ngurus atau pemerintah? Ada yang nikah melalui ormas, Pak? Diakui di ormas tapi tidak diakui pemerintah, tetap bermasalah nanti, ya kan? Tetap kita pemerintah. Ya selama kita masih ada pemerintahan yang sah, tentu mengikuti pemerintah lebih selamat. Tapi bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang berbeda? Kita tidak menghujat. Kita tidak menghujat, kita tidak menyalahkan. Kenapa? Ini adalah ranah yang disebut oleh para ulama kita adalah furu'us syariah. Cabang-cabangnya syariat ini, bukan usul, bukan inti daripada syariat ini. Maka ketika ada yang berpuasa pada hari ini, kita hormati ya puasa mereka. Ya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Yunus As-Sadafi ketika mereka berselisih ya dengan suatu permasalahan dan berdebat dengan perdebatan yang sangat sengit. Setelah selesai berdebat, Imam Syafi'i mengambil tangan Yusuf As-Sadafi, jadi Imam Yusuf As-Sadafi rahimahullahu taala, lalu mengatakan, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, kata beliau, wahai sahabatku, tidakkah bisa kita bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Ya, tidakkah kita bisa bersaudara walaupun kita tidak bersepakat dalam satu masalah? Maka mereka tetap saudara kita, Pak Ibu, walaupun kita tidak bersepakat dalam penentuan awal Ramadan ini. Jangan memperdalam dan memperlebar jurang ya perbedaan antara kita dan saudara kita, dan perbedaan itu telah terjadi ya dalam penentuan awal Ramadan ini. Maka sekali lagi, pertama, sikap kita tentu lebih selamat kita mengikuti aturan pemerintah karena kita hidup di bawah pemerintahan yang sah. Kemudian ketika terjadi tetangga kita atau mungkin keluarga kita yang mulai puasa, jangan diketawakan pula, jangan dipanas-panaskan pula. Saya belum puasa lagi. Nih, tengoklah nih. Itu bukan adab, itu bukan akhlak yang baik. Ya tetap kita hormati karena mereka juga awam yang mungkin taklid kepada ormasnya. Ya karena mereka menurut mereka itu yang lebih selamat, maka kita hargai pendapat mereka. Ya sampai sini paham ya Pak Ibu. Ini sebenarnya bukan kajian intinya, tapi Bang Adnan tadi minta untuk singgung ini ya Pak Ibu, karena mungkin dulu kan udah terjadi juga, tapi udah lama ya Pak Ibu, beberapa tahun yang lalu terjadi lagi. Ya karena tadi pertama kita menyayangkan ketidaktegasan pemerintah dalam penentuan awal Ramadan. Sebenarnya kalau pemerintah tegas, ya maka kaidah fikih tadi apa? Kaum muslimin itu orangnya tidak banyak cerita Pak Ibu. Apalagi kita kaum muslimin ini, kita tunduk di atas rambu-rambu syariat. Kita ini adalah orang yang tunduk di atas rambu-rambu syariat. Maka di antara kaidah fikih dalam syariat kita ini apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketentuan hakim, pemimpin dalam satu masalah itu mengangkat khilaf, mengangkat perbedaan. Oh ini ru'yat, ini hisab, ini ru'yat, ini hisab. Pemimpin mengatakan besok puasa. Itu seharusnya apa? Menghilangkan perbedaan, mana yang lebih baik, mana ru'yat atau hisab. Ketika pemimpin sudah memutuskan, kalau seandainya pemimpin tadi salah, maka dosa mereka yang tanggung, bukan kita. Ya, dosanya mereka yang tanggung, bukan kita. Maka jadi rakyat itu Bapak Ibu, ya terutama rakyat yang beriman, itu mudah. Itu sangat mudah, apalagi ketika kita mau tunduk di bawah aturan syariat dalam bernegara ini. Habis Pak? Belum? Baik Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sudah jelas Pak ya tentang penentuan awal Ramadan ini. Maka ini saya dikasih air Pak. Ini nggak boleh sebenarnya nih Pak. Ya. Iya Pak. Ikut negara sana gitu ya.
Iya, iya. Negara sana udah buka gitu ya. Di puasanya 28 hari setengah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Kalau jangan sampai juga hal ini jadi kita olok-olokan ya. Sebagian orang kan jadikan olok-olokan. Udahlah saya puasanya ikut pemerintah. Kan lambat nih. Hari rayanya kalau seandainya Muhammadiyah 29, hari raya saya sama Muhammadiyah. Berarti apa? Dia puasanya cuma 28 hari, tapi Muhammadiyah menetapkan puasa mereka 30 hari. Mereka sempurnakan bilangan Sya'ban mereka. Karena kaidah umumnya kalau bulan ini 29, maka bulan besok itu 30. Kaidah umum dalam ilmu falak tadi. Ya, secara umum. Ya, adapun pemerintah kita masih ada kemungkinan puasa itu 29. Sehingga Idul Fitri kemungkinan bersama-sama. Kemungkinan besar insyaallah Idul Fitri itu bersama-sama. Nah, negara lain, Saudi misalkan, Saudi di tanggal 29 Ramadan mereka, kita yang ikut pemerintah berarti tanggal 28. Ternyata Saudi Ramadan hanya 29. Besoknya mereka sudah takbiran. Kita ikut Saudi atau ikut Indonesia? Maka seperti yang kita jelaskan tadi, ya, ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal tadi itu mu'tabar, itu diperhitungkan. Artinya ketika memang sudah jaraknya sudah sangat jauh dari satu daerah ke daerah yang lain, maka yang menjadi barometer adalah hilal di masing-masing negara. Hilal di masing-masing negara. Apalagi perbedaan Indonesia dan Arab Saudi itu 4 jam, sudah sangat jauh. Ya, sudah sangat. Artinya terbit kita sekarang, matahari kita jam-jam sekarang ini. Saudi sekarang masih malam. Saudi sekarang masih malam. Maka para ulama menyebutkan di sini apa? Ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal tadi itu dijadikan perhitungan. Artinya apa? Hilal masing-masing negara itu untuk negara tersebut, untuk daerah tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi ketika Ummu Fudail meminta kepada budaknya pada saat itu yang bernama Quraib, ya rahimahullahu taala, untuk pergi ke Syam. Untuk suatu kebutuhan. Maka Quraib ketika sampai di Syam pada saat itu masa pemerintahan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala an, Quraib dapati puasa di Syam. Syam itu Suria, ya, Suria, Palestina, Yordan, masih sangat dekat kan jaraknya dengan Mekah, dengan Arab Saudi hari ini, masih sangat dekat. Ya, maka Quraib mendapati penduduk Syam ya berpuasa pada hari Jumat, karena mereka melihat hilal pada malam Jumat atau sore Kamis. Ya, mereka melihat hilalnya pada sore Kamis, maka besok harinya mereka berpuasa. Ketika Quraib berada di Syam itu hampir seluruh Ramadan. Ketika di penghujung Ramadan Quraib tadi kembali ke Mekah. Ketika Quraib sampai di Mekah, ditanyakan oleh Ibnu Abbas, "Wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal di Syam ketika engkau pergi ke Syam?" Maka kata Quraib, "Wahai Ibnu Abbas, kami melihatnya pada malam Jumat." Lalu apa kata Ibnu Abbas? "Oh, kami melihatnya pada malam Sabtu. Beda satu hari." Lalu Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, terjemahanul Quran, ya, sahabat Nabi yang paling memahami Al-Quran, yang paling memahami isi kandungan Al-Quran, yang sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, ya Allah, fakihkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Maka Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, tidakkah kita ikut puasanya Muawiyah saja?" Ya, maka kata Ibnu Abbas, "La, tidak. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak, seperti inilah Nabi mengajarkan Nabi mengajarkan kami.
Ya seperti inilah Nabi mengajarkan kami. Kalau dilihat-lihat kan sebenarnya mereka masih satu negara tuh Pak. Berarti terjadi juga kan perselisihan. Ya terjadi perselisihan awal Ramadan di zaman itu. Di Mekah malam Sabtu, di Syam malam Jumat. Di Syam malam Jumat. Maka masing-masing mereka melihat hilal mereka masing-masing. Dan wallahu alam pada saat itu mungkin Muawiyah memerintahkan pada masing-masing daerah untuk melihat hilal mereka masing-masing. Apalagi ketika matalik mereka itu berbeda. Muncul hilal mereka itu berbeda. Maka ikhtilaf, karena itu luas Bapak Ibu. Negeri yang dikuasai oleh Muawiyah pada saat itu luas. Dan waktu terbit matahari berbeda-beda. Di kita juga berbeda, tapi tidak terlalu jauh. Di Indonesia Timur sekarang jam berapa ini Pak? 6.30. Indonesia Tengah 7.30. Indonesia Barat sekarang 6.30. Indonesia Tengah 7.30. Indonesia bagian timur sana sudah 8.30. Ya maka di sini Bapak Ibu ketika ikhtilafnya tidak terlalu jauh, apalagi masih dalam satu negara, maka di situ tentu, dan apalagi kita Sumatera dengan Jawa kan masih satu matalik, masih satu terbitnya hilal tadi, maka sekali lagi tentu kita lebih selamat mengikuti keputusan pemerintah. Ya Allah a'lam Pak. Jadi kalau di sana sudah raya, di sini belum raya, jangan ikut raya Pak. Kita raya tunggu pemerintah. Ya kita tidak mengatakan pemerintah kita ini sempurna. Ya tapi ya dalam masalah ini tentu mereka sudah berusaha untuk menerapkan syariat, dan kita harus tunduk kepada pemerintah ketika mereka sudah berusaha untuk menerapkan syariat ini. Yang salah itu Pak kalau pemerintah mengatakan tidak boleh puasa, katanya. Kalian Ramadan tidak boleh puasa. Beda-beda terus saja kalian ini, jangan kalian puasa lagi, kata pemerintah misalkan. Kan nggak ada pemerintah kayak itu Pak Ibu. Ya, pemerintah masih memberikan kenyamanan bagi kita untuk melakukan ibadah, bahkan mereka memfasilitasi melalui Kementerian Agamanya untuk menentukan awal Ramadan, maka kita ikuti pemerintah kita. Ada lagi ditanyakan Pak Ibu? Materi kayaknya nggak usah lanjut ya, nanggung. Ada lagi Pak? Jelas ya, insyaallah. Maka kalau jelas Bapak Ibu, ya maka sekali lagi Bapak Ibu, kita mauqif kita, posisi kita bagaimana? Kita ikut pemerintah karena karena kebanyakan hadis umumnya mengajak kita untuk berpuasa bersama pemerintah. Terlebih lagi pemerintah tadi juga menetapkannya dengan metode ru'yat berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan ini lebih selamat dan lebih menenteramkan ya, dan ketika terjadi kesalahan itu pemerintah yang menanggungnya nanti, mempertanggungjawabkannya nanti di sisi Allah. Maka jadi pemimpin itu berat Bapak Ibu. Ya, jadi pemimpin itu berat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan mereka nanti di hari kiamat. Nah, ketika terjadi persisihan, perbedaan, padahal kita masih satu matalik, satu tempat terbitnya hilal tadi, ya karena ada yang menjadikan metodologi hisab sebagai metodologi utamanya dan pemerintah memberikan ruang untuk itu, maka sikap kita bagi seorang muslim, kita menghargai, ya jangan mengotori hati kita dengan berbagai macam perdebatan, pertikaian, apalagi umpatan, ya karena sekali lagi perbedaan ini adalah ranah ijtihadiyah, perbedaan yang ranahnya adalah tidak sampai pada masalah pokok agama, akan tapi ini masih permasalahan cabang-cabang daripada agama kita. Dan para ulama kita mengajarkan keindahan berukhuwah dalam perbedaan. Ya, keindahan berukhuwah dalam perbedaan tadi, walaupun berbeda tapi kita tetap bersaudara, maka masih ada hak saudara kita tadi. Tapi kalau hanya sekedar diskusi boleh Bapak Ibu, diskusi, tapi diskusi ilmu. Yang jadi masalah kita di medsos itu enggak diskusi ilmu, tapi diskusi emosi gitu. Kita ini mau menang sendiri, ini mau menang sendiri. Ya kayak gitu debat kita hari ini.
Ya, bukan untuk mencari solusi atau apalagi untuk mencari kebenaran. Maka kalau itu debat kita hindari hal-hal itu di media sosial kita, apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jangan kotori hati kita ya dengan hal-hal yang akan membuat kita benci kepada saudara kita, karena mereka masih saudara kita dan masih ada hak mereka dalam ukhuwah kita. Mereka masih ada hak untuk dijawab salamnya. Jangan sampai tidak jawab salam. Assalamualaikum kata kawan kita, diam aja gitu kan. Assalamualaikum, diam aja. Assalamualaikum. Ana lagi marah sama ente, kenapa marah gitu? Ente ngapa puasa duluan gitu? Kita kan kawan dah lama gitu. Ya, jangan sampai hak mereka untuk dijawab salam itu masih ada. Hak mereka untuk dikunjungi itu masih ada. Hak mereka untuk didoakan itu masih ada. Ya, ingat perkataan Imam Syafi'i tadi, alla yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi masalah. Ya, tidakkah kita masih bisa bersaudara wahai temanku walaupun kita tidak bersepakat dalam satu masalah. Ya, wallahu taala alam. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, maka sambutlah Ramadan ini atau jalanilah nanti bulan Ramadan ini ya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh kegembiraan ya dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, dan jadikanlah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadikanlah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih bermakna ya daripada Ramadan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masih lalai dari melakukan ibadah pada bulan Ramadan, kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, pada bulan ini atau pada Ramadan kita kali ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, beriktikadlah ya, berazamlah bahwasanya kita akan memaksimalkan Ramadan kita tahun ini, karena kita tidak tahu Bapak Ibu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Ya, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau, Nabi mengatakan, idza shallaita fashalli salatal muwaddi'. Apabila engkau salatlah engkau seperti salat orang yang akan pergi dari dunia ini, orang yang akan meninggalkan dunia ini, maka dia akan serius salat. Ya, begitu pula dengan puasa kita Bapak Ibu. Puasalah kita seperti seolah-olah kita akan meninggalkan dunia ini. Kita ingin agar hidup kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Ya, bagaimana kita ditutup usia kita dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa Bapak Ibu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, kita tutup dengan nasihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Apa kata sahabat Jabir bin Abdullah, idza sumta, apabila engkau berpuasa, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka. Ketika engkau berpuasa, hendaklah ikut puasa telingamu. Jadi puasa itu bukan hanya perut kita Bapak Ibu. Hendaklah juga syahwat kita berpuasa. Syahwat telinga kita, mata kita, kata Jabir bin Abdullah, hendaklah ikut berpuasa telingamu, matamu, lisanmu. Bagaimana puasanya? Puasanya lisan ini dengan tidak mengungkapkan kata-kata yang kotor, tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang dusta, tidak mengumpat, tidak mencaci dan seterusnya, tidak menghibah. Jaga lisan ini ketika berpuasa. Ya, dan juga hendaklah kita menjaga mata dan telinga kita ini dari segala bentuk dosa dan maksiat. Lalu apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, wal yakun alayka waqarun wa sakinah. Dan hendaklah ketika engkau berpuasa ada rasa ketenangan dan ketentraman pada dirimu. Jadi puasa itu bukan membuat kita galau Bapak Ibu. Puasa itu bukan membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Puasa itu seharusnya membuat kita menjadi tenang dengannya. Kita merasakan ketentraman dengan ibadah puasa tersebut. Nikmati puasa tadi Bapak Ibu, nikmati dengan berbagai macam ibadah, dengan tilawatul Quran, dengan sedekah, dengan memberikan makanan bagi orang-orang yang berbuka puasa, bagi orang-orang yang sahur dan seterusnya. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, dan manfaatkan apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan, lakukan pada bulan Ramadan Bapak Ibu. Berapapun itu, sedekah berapapun itu, keluarkan setiap hari kalau kita bisa. Dan insya Allah kita bisa Bapak Ibu. Terlebih lagi syaitan yang selalu menggoda kita mulai satu Ramadan itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa.
Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari-hari engkau tidak berpuasa sama aja, tidak ada bedanya. Jangan seperti itu, kata Jabir bin Abdullah. Ada orang yang ketika Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja, bahkan ada yang lebih parah ketika Ramadan. Ketika di luar Ramadan tidak pernah tidur pagi. Sebulan full Ramadan tidur pagi. Bahkan tidurnya bangunnya baru jam 10. Ya, waliyazubillah. Puasa apa yang kebaikan apa yang kita inginkan pada bulan Ramadan apabila kita menghabiskan waktu kita hanya dengan tidur-tiduran, isi waktu kita dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan Bapak Ibu, persiapkan kekuatan kita, kekuatan iman, kekuatan fisik, karena melakukan ibadah di bulan Ramadan membutuhkan kekuatan iman dan kekuatan fisik. Man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia yakin bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah. Dia iman, dia yakin bahwasanya ketika dia berpuasa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin, dia beriman ketika dia berpuasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka kalau kita tidak ingin pahala kita ini hancur, ibadah kita ini menjadi sia-sia di sisi Allah, perhatikan, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa juga hendaklah kita menahan syahwat kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga hendaklah kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, dan juga hendaklah kita memperbanyak doa, Bapak Ibu. Memperbanyak doa ketika kita sedang berpuasa. Kapanpun itu, tidak mesti menunggu ketika akan berbuka puasa. Di siang hari, di malam hari, selama kita dalam keadaan sedang berpuasa, Bapak Ibu, maka keadaan itu adalah keadaan di mana doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat puasa, di sela-selanya, di pertengahannya, di ayat 186 Allah menyebutkan tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kenapa tiba-tiba Allah berbicara tentang doa? Para ulama menyebutkan ini isyarat bahwasanya doa dalam keadaan berpuasa itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, Bapak Ibu, kaum muslimin kaum muslimat. Ada lagi, Pak? Tadi tutup. Ingat. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, sebenarnya Nabi hanya menyebutkan hilal saja. Ya, artinya sudah terlihat hilal mau berapa derajat pun, asalkan sudah nampak hilal tadi berarti sudah Ramadan. Nabi tidak menentukan sekian derajat dulu baru lihat hilal. Nah, menurut ahli falak, ya, ilmu astronomi yang berkembang hari ini, dengan kondisi awan, bukan awan, langit. Ya, langit yang tertutup awan atau tertutup oleh polusi udara hari ini, mustahil rasanya hilal itu terlihat di bawah 3 derajat kata mereka. Ahli falak kita Indonesia. Ahli falak kita Indo. Kalau di Saudi, Pak, asalkan lewat dari 0 derajat itu sudah hilal kata mereka. Ya, maka di sini kita kembalikan permasalahannya pada masing-masing negara. Ya, kalau di Saudi itu ya terlihat 1 derajat atau setengah derajat tadi lewat dari 0 derajat, asalkan lewat dari 0 derajat tadi itu sudah hilal kata mereka. Itu sudah hilal. Tapi pemerintah kita wallahu alam karena mempertimbangkan polusi udara di negeri kita ini, karena kalau kita rujuk kembali kepada indeks polusi udara negeri kita ini, Bapak Ibu, sangat tinggi. Ya, banyak pakai solar ya kan, maka solar ya, dan bensin segala macam. Ya, jadi polusi udara kita tinggi. Kata ahli falak itu di bawah 3 derajat itu tidak mungkin kata mereka. Tapi ini kan yang menjadi catatan tadi bagi banyak kalangan di negeri kita ini, kenapa tidak disosialisasikan, kok tiba-tiba mengatakan 3 derajat. Saya juga kaget kemarin baca beritanya, Pak, kok tiba-tiba 3 derajat. Ya, sebelumnya kan yang sudah berlalu itu asalkan 2 derajat
itu sudah hilal kata mereka, terlihat di posisi ketinggian 2 derajat di ufuk. Itu 2 derajat sebelum 2 derajat, maka sebelumnya itu sudah hilal. Wallahu alam, karena kita bukan ahlinya dan kita juga bukan orang yang otoritas dalam masalah ini ya Pak Ibu. Maka kita sebagai rakyat kita hanya menyerahkan kepada pemerintah dan kita husnuzan kepada mereka. Mereka tidak mungkin bermain-main dalam masalah ini. Ya, tidak mungkin bermain-main dalam masalah ini. Karena ahli falak tadi juga dari kalangan para cendekiawan kita di negeri ini, ya para ahlinya di negeri ini, dan juga tentu setelah mereka juga berkoordinasi dengan ahli-ahli fikih di negeri ini sehingga mereka pemerintah melalui ahli falak mereka menetapkan bahwasanya baru mungkin terlihat di 3 derajat. Maka ini di tahun-tahun berikutnya mungkin akan sangat sulit. Dia kemungkinan itu ada di atas 3 derajat itu ada Pak Ibu. Tapi walau alam kita khawatir di tahun-tahun berikutnya akan sering terjadi perbedaan karena ketentuan 3 derajat ini, karena ini sangat tinggi. Ini sangat tinggi standarnya. Mudah-mudahan nanti ada rilis resminya ya kenapa memilih 3 derajat dan seterusnya ya, dan ada koordinasinya dengan ormas-ormas yang lain di negeri kita ini, sehingga kita berharap kita masih berharap ada waktunya di mana negeri kita ini selalu kompak dalam berhari raya dan selalu kompak dalam berpuasa, karena itu jauh lebih indah. Kan enggak enak Pak ya, keluarga kita ikut ormas ini, ayah kita misalnya, kita enggak, ayah kita hari raya hari itu, kita enggak hari raya ya, enggak ada bahagia hari itu jadinya ya, tidak ada kebahagiaan pada hari itu jadinya. Apalagi parahnya suami istri nanti ya kan. Suami mungkin kan Pak, mungkin ya suaminya enggak mau, istrinya mungkin sejak nikah sudah ikut ormas. Kayaknya saya tunduk sama ormas bang ya, mau puasa, abang mau ndak raya sekarang, besok lah bang raya, besok nak bikin lontong lagi gitu ya. Ya ini yang jadi masalah Pak Ibu. Jadi kita ingin ya berharap ya, dan juga kita berharap ada ya di kemudian hari pemerintah kita tegas ya untuk permulaan Ramadan ikut pemerintah, berhari raya ikut pemerintah, tapi rasanya kemungkinan sangat kecil untuk tegas dalam masalah itu Pak Ibu. Karena ini masalah ranahnya agama pemerintah kita. Ya, wallahu alam tidak mungkin tidak ingin ikut campur lebih dalam permasalahan tersebut. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.